Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sekarwangi dari IAIN Kediri, jurusan Psikologi Islam. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat alam untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat umum. Tokoh-tokoh filsafat alam terdiri dari Thales, Anaximandros, Anaximenes, Parmenides, dan Heraklitus. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Thales. Thales lahir di kota Miletos yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat, karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk juga memerlukan air untuk hidup. Tokoh filsafat alam yang kedua adalah Anaximandros. Anaximandros adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, Anaximandros tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat barat. Pemikiran Anaximandros adalah to apeiron sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Meskipun ia murid Thales, tetapi ia menjadi terkenal karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam sesuatu, dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam sesuatu. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron. To apeiron berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari kata a dan peras yang berarti tanpa batas. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Menurut Anaximandros, dari to apeiron berasal segala sesuatu yang berlawanan. Yang panas membalut yang dingin sehingga yang dingin terkandung di dalamnya. Dari yang dingin itu terjadilah yang cair dan beku. Yang beku inilah yang kemudian menjadi bumi. Api yang membalut yang dingin kemudian terpecah-pecah. Kemudian terciptalah matahari, bulan, bintang-bintang. Tokoh filsafat alam yang ketiga adalah Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos, sama seperti Thales dan Anaximandros. Anaximenes hidup sezaman dengan kedua filsuf tersebut, namun ia lebih muda dari Anaximandros. Ia disebut di dalam tradisi filsafat barat sebagai anggota mazhab Miletos. Anaximenes adalah teman, murid, dan pengganti dari Anaximandros. Pemikiran Anaximenes adalah udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Salah satu kesulitan untuk menerima filsafat Anaximandros tentang to apeiron yang metafisik adalah bagaimana menjelaskan hubungan saling mempengaruhi antara yang metafisik dengan yang fisik. Karena itulah, Anaximenes tidak lagi melihat sesuatu yang metafisik sebagai prinsip dasar segala sesuatu, melainkan kembali pada zat yang bersifat fisik, yakni udara. Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah prinsip dasar segala sesuatu. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai bentuk lain. Perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pengenceran. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengenceran, maka yang timbul adalah api. Tokoh
Tokoh filsafat alam yang keempat adalah Parmenides. Parmenides adalah seorang filsuf dari mazhab Elea. Parmenides lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 470 sebelum Masehi. Ia berasal dari kota Elea, Italia Selatan. Ia merupakan murid dari Xenophanes namun tidak mengikuti pandangan-pandangan gurunya. Pengaruh Xenophanes terhadap Parmenides hanyalah penggunaan puisi di dalam menyampaikan filsafatnya. Pemikiran Parmenides inti utamanya adalah ada dua, yaitu jalan kebenaran dan jalan pendapat. Yang pertama, jalan kebenaran. Inti utamanya adalah keyakinan bahwa hanya yang ada itu ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa yang dimaksud yang ada, namun menyebutkan sifatnya. Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak terhancurkan. Selain itu, yang ada itu juga tidak tergoyahkan dan tidak dapat disangkal. Menurut Parmenides, yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Bila ada yang menyangkalnya, maka ia jatuh pada kontradiksi. Yang kedua adalah jalan pendapat. Parmenides mengajarkan konsep doksa atau pendapat umum dan aletheia atau kebenaran. Doksa adalah kebiasaan dan pandangan umum yang kita dengar dan dapatkan dengan begitu saja. Dia menghendaki agar kita tidak jatuh pada doksa. Sebaliknya, Parmenides mengajak agar kita berpegang pada aletheia yang menyandarkan diri pada akal budi semata. Dengan akal budi, kita dapat memperoleh pengetahuan yang murni dan sejati. Parmenides mengajarkan pentingnya berpikir dan mengambil sikap tegas yang mandiri terhadap apa yang diyakini oleh umum. Oleh karena itu, kita harus melihat realitas dengan menggunakan akal budi secara langsung. Selanjutnya, tokoh filsafat alam yang terakhir adalah Heraklitus. Heraklitus diketahui berasal dari Evenus di Asia Kecil. Ia lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 480 sebelum Masehi. Heraklitus adalah filsuf Yunani kuno prasokratik yang tidak tergolong mazhab apapun, meski dapat digolongkan lewat asal munculnya sebagai pemikir mazhab Ionia atau filsuf yang muncul di wilayah Asia Minor. Pemikiran Heraklitus yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Heraklitus, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada, semuanya berada di dalam proses menjadi. Ia terkenal dengan ucapannya, semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Demikian penjelasan materi dari saya tentang 5 tokoh filsuf alam. Kurang lebihnya dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.